Yap, it's real guys, it's real. Barang yang selalu ku impikan dari kecil akhirnya bisa kebeli sekarang juga guys. Kalau misalnya kalian nonton video room tourku pasti tahu lah barang yang mau aku belikan pada bulan Agustus ini gitu, yaitu PC gaming. Ya, gua bakal nyeritain pengalaman gua membeli PC ini sekaligus merakitnya. Iya, kalian nggak salah dengar. Gua merakit PC ini. Gua nggak ada pengalaman merakit PC. Gua nekat untuk merakitnya. Oke, cerita dimulai dari gua lagi kerja pada saat itu. Tiba-tiba kakak gua tuh ngirimin gua uang tambahan gitu buat rakit PC. Sebenarnya gua tuh bisa beli sendiri pakai uang gaji gua. Cuman pada saat itu gaji gua tuh belum keluar gitu loh. Jadi gua harus tunggu akhir bulan baru gaji gue tuh bisa ditarik gitu. Rencananya sih gue tuh rakit PC-nya tuh ketika gue berulang tahun, yaitu tanggal 23 Agustus. Tapi bisa kebeli sekarang karena udah ada uangnya gitu. Ya pada saat itu gue seneng dong ya kan, gak perlu nunggu sampai tanggal 23 rakitnya gitu. Jadi ketika uangnya udah dikirimin, 4 hari berikutnya gue tuh langsung ke Jakarta bareng om gue untuk membeli komponen PC-nya. Enter Komputer, what's up? Dan enggak, ini video bukan disponsori sama Enter Komputer ya. Gua rakit di sini tuh karena banyak youtuber aja yang kesini gitu. Jadi gua memutuskan untuk merakit di sini aja begitu. Bukan merakit, gua membeli di sini aja gitu. Sebelumnya tuh gua udah bikin simulasi komponen PC-nya di websitenya mereka. Jadi gua tuh tahu komponen apa yang gua beli gitu. Aku cekin dulu barang-barangnya kak. Iya. Ini ya UPS-nya untuk power supply ini bukan kak? Kalau iya soalnya ini nggak mencukupi karena ini cuma 325 watt doang. Sedangkan power supply yang kakak punya 750 watt. Soalnya ini kan 650 VA, kalau untuk watt power supply cuma 300 watt kak. Gitu. Kalau misalnya tetap dipaksa nanti Nggak fungsi, sama aja sih kak. Saya kakak beli, mendingan gak usah dipakai dulu. Iya, soalnya saya pakai power supply ini biar kedepannya bisa upgrade VGA gitu. Terserah kakaknya kok si UPS-nya mau ditekat dulu atau mau ganti yang 1200 atau terserah. Coba yang 1200 kalau misalnya apa jadi berapa? Boleh, aku coba cekin yang lain dulu ya. Nanti kalau nggak ada biar langsung diganti. Untuk Windows berarti kakak install sendiri ya? Iya. Berarti ini kan casingnya belum dapat fan sama sekali. Kakaknya Iya. tambah 3 sama 1 ya? Ini reverse kan kak? Ini iya betul. Buat di belakang berarti ya? Ya di belakang. Cooler prosesornya pakai bawaan dari AMD dulu. Ini iya. kan nggak pakai, kakaknya nggak tambah cooler lagi ya? Iya, oke. Cuman gua ketika membeli simulasi komponen yang gua pilih, power supply yang gua pilih itu nggak ready gitu. Yang nggak ready cuma power supply-nya doang kak? Mau ganti merek, mau ganti brand atau gimana mau? Oh, power supply nggak ada? Iya, ini dari vendornya nggak ada. Kalau 750 volt yang aku ready, aku adanya kayaknya full modular deh, tapi harganya lumayan. Kedepannya kakak mau pakai VG-nya seri berapa maaf? 50 seri suka? 9060 XT. Kalau Radeon sih nggak ada PCIe 5 ready. Aku sih paling kalau yang 750 volt adanya yang full modular kak, tapi harganya lumayan agak jauh kan. Aku cuma rekomendasiin aja karena kan tadi ada naik harga, tapi terserah kakaknya maunya gimana. Awalnya itu gua pilih Cooler Master 750 watt yang gold gitu. Cuman karena barangnya nggak ready, jadi gua ganti ke Fresh Player 750 watt juga, cuman dia tuh silver gitu guys. Oh ya, pada saat itu semacam ada kayak event cabut upload gitu guys ya, lumayan lah gua tuh dapat tumbler nih, tumbler kecil ya, cuman nggak apa-apa lah, lumayan gitu. Dan setelah itu aku tuh nunggu selama sejam untuk barang itu disiapin gitu loh. Nah setelah barangnya udah siap ya langsung diambil gitu, dimasukin ke bagasi mobil gitu. Dan habis itu ya gue langsung pulang ke Bogor gitu. Ya nggak pulang sih, masih ada urusan lain pada saat itu. Cuman gue tuh langsung ngompet ke bagian gue rakit di sini aja ya. Udah ada nih ya, nih sudah diantar sama om gue tadi, Inte yang bantuin ya tuh ya. Sekarang ini gue tinggal dorong ini ke dalam kamar gue dan kita mulai merakitnya, oke? Ini berat juga ya guys ya. Ini terakhir guys. Oke. Makasih Enter Komputer telah memberikan saya komponen-komponen yang
Oke, semoga muka aku kelihatan dah ini ya. Oke, gua bakal mulai dari ini bakal ini dulu ya, introducing dulu ya dari komponen-komponennya, oke. Untuk motherboard gua tuh pakai Asus ini guys, Asus B650M IE WiFi. Jadi ini udah ada WiFi-nya. Waduh. Ini CPU-nya ini 3 juta nih. Ya, ini paling mahal nih. Oke, ini gue bakal buka dulu ya. Nanti gue introduksi satu-satu aja dulu ya. Mana bukannya anjing? Hah? Bukannya mana? Oh, begitu. Oh. Oh, ini kabel untuk wifi-nya guys. Oh my god. Oke, ini gue harus pelan-pelan ini nggak boleh rusak sama sekali guys. Kalau misalnya rusak 2 juta bom melayang anjing. Oke. Ini guys, motherboardnya. Lumayan berat ya. Oh, ada lagi nih. Oh, ada manual book sama ya ini diletak di casingnya nanti. Oke. Biasanya kalau misalnya orang mau rakit motherboard itu diletakin di atasnya, di atas kotak sininya guys. Oke, bentar nih gua lipat dulu. Oke. Nah, begini. Terus ini tinggal dibuka. Oh my god. Jadi, pertama kali aku megang motherboard guys. Oh my god. Oke, di sini ini aku ngasih tips ke kalian ya. Kalau kalian mau merakit PC, pastikan tangan kalian itu bersih ya, jangan basah, jangan apapun, yang penting bersih ya, gitu. Oke, pertama gue bakal mulai dari CPU guys, oke? Dan gue tuh baru ingat, gue tuh lupa beli thermal paste-nya, anjir. Betul banget. Cuman di CPU fan-nya itu kayak udah ada dikasih thermal paste-nya gitu loh, jadi pada saat itu gue memakai thermal paste yang ada di CPU-nya dulu gitu. Gue baru ingat guys, gue itu belum lupa beli thermal paste. Dan katanya ya CPU sama zaman sekarang itu dia tuh udah dikasih thermal paste di bagian CPU coolernya. Jadi ya nggak pakai juga sih nggak apa-apa, cuman tapi katanya disarankan untuk disuruh pakai gitu. Jadi ya gitu guys. Nah, anjing, bawa keringat goblok. Oke. Tenang. Ini gua buka CPU-nya, guys. Oke. Aduh, ini nggak bisa dibuka anjing. Nih guys, ya. Gua buka dulu sini. Tapi ini gua buka dulu ya. Gimana cara bukanya anjing? Anjing, gimana cara bukanya? Oh, goblok. Oke. Begitu. Oke. Begitu ya. Oke. Oke, sebenarnya main berat guys. Oke, ini paling gua bingung nih. Mana nih? Oh, oke. Oh, ada tandanya. Oke, santai. Ya udah. Dan sekarang tinggal ditutup. Habis itu aduh, ini gimana? Dan sekarang bisa dilepas. Yore. Seneng banget anjing. Selanjutnya kalau nggak salah itu harus RAM dulu. Jadi kalau misalnya memasang itu lebih mudah. Oke, ini RAM-nya guys. Ya, gue pakai RAM dari Corsair karena ya gue dengar Corsair itu brand yang sangat amat bagus. Jadi gue pakai yang Corsair gitu guys. Ini dia guys. Oke, ini gue paling takutnya. Ini gue takut salah pasang. Oke guys, sorry tadi kameraku mati karena kepenuhan. Oke, tadi sampai di RAM ya. Oke, gua keringatan anjing, gua keringatan goblok.
Oke, ini adalah RAM-nya. Anjing. Goblok. Oke. Anjing, oke. Santai, san. Santai. Everything's gonna be okay, san. Oke. Salah. Anjing, ini gimana cuy? Oke, salah. Berarti begini. Santai anjing. Jangan getaran goblok. Cara pasangnya gimana? Oke. Goblok, kaget aku. Udah. Oke, udah guys. Takut gua anjing. Sekarang yang keduanya. Santai. Oke, santai. Oke, ini CPU keluarnya guys. Bentuknya simpel ya. Berat juga ya. Kukira ini yuk. Astaga. Dia udah ada thermal paste gitu guys. Oke. Sekarang gua bakal tinggal masukin. Dan masukinnya gimana ini? Ini gimana cara masukinnya? Cara masukinnya gimana? Begini kah? Kayak begini kah? Calm down, Iksan. Calm down. Calm the fuck down. You gonna be alright, okay? Calm the fuck down. Lu semakin lu panik, semakin rusak PC-nya anjing. Sekarang tinggal dibautin. Entar. Ada silang katanya, harus silang. Dan sumpah guys, ini rakitnya tuh lama banget guys, sekitar 6 jam gitu. Jadi gua tuh langsung lompat ke bagian mau nyalanya aja ya. Lupa. Yes. Ya itu gue terlalu overheat sih. Ketika dinyalain PC-nya, lampunya ada gitu, cuman nggak masuk BIOS gitu. Jadi PC-nya tuh gue bongkar lagi gitu. Dan gue ketemu kenapa PC gue tuh nggak masuk ke BIOS. Ternyata RAM-nya itu kurang masuk ke dalam gitu. Gue tuh masang RAM-nya itu kayak sangat berhati-hati gitu. Gue takut RAM-nya itu kayak salah masuk gitu, jadi nanti jadi kayak patah gitu bagian bawahnya gitu. Jadi gue bener-bener dorong itu emang sangat berhati-hati gitu. Jadi ya gue takutnya dorong itu kekencangan guys, sumpah. Setelah itu PC-nya udah bisa nyala lagi dan langsung ku install Windows. Sumpah gue kira bakal rusak loh. Rupanya tadi masalahnya itu bagian RAM-nya guys. Bagian RAM itu bermasalah, jadi ku cabut. Jadi ku pindahin gitu loh, dari itunya ke situ gitu. Jadi diputar balik lah gitu. Cuman gue baru sadar guys, casingnya ini tuh gak ada bagian atasnya sini. Jadi kalau misalnya mau pasang IO tuh agak ribet ya. Jadi kalau misalnya mau pasang IO nanti gue bakal pasang di sini sih. Mantap dah. Nah kalau misalnya kalian tanya, Bang, harga PC-nya berapa bang? Ya, PC-nya itu nggak semahal yang kalian kira guys ya. Masih dalam kategori low end lah PC-nya ini. Karena PC gua ini tuh nggak ada GPU-nya gitu, nggak ada VGA-nya gitu. Jadi cuma mengandalkan CPU-nya doang gitu. Dan CPU yang gua pakai itu ini memakai Ryzen 5 8600G. Jadi ada tulisan G di bagian akhir serinya gitu. Jadi bahwasannya PC ini tuh bisa nyala tanpa memakai VGA gitu. Tapi gue ada rencana upgrade VGA sih, cuman nggak tahu lah bakal beli atau enggak. Soalnya ini lumayan cukup bagi gue gitu loh. Dan bagi kalian yang mau lihat PC gue kenapa diplastikin begini ya, oke ini lumayan lucu sih. Kan gue udah bilang ya, bahwasannya gue tuh lupa membeli thermal paste-nya. Jadi setelah PC ini selesai kurakit, keesokannya gue beli thermal paste-nya gitu. Jadi casing pintu kacanya ini aku buka,
CPU-nya aku cabut, terus gue letak tuh tempel case-nya gitu. Pas mau nutup casingnya pakai pintu kacanya tiba-tiba ya pecah. Bukan pecah sih, lebih tepatnya meledak guys. Karena mungkin salahnya gue tuh pegangnya itu pakai satu tangan gitu. Jadi itu mungkin yang membuat pintu kaca itu meledak gitu. Dan yang ngalamin itu bukan gue doang guys. Ada banyak yang rakit PC yang casing kaca begini itu, pintu kaca itu tiba-tiba meledak gitu loh. Jadi ya untuk sementara casing PC-nya itu ku lapisin plastik begini aja gitu. Jadi airflow-nya tetap terjaga gitu guys. Jadi ya begitulah pengalaman gua membeli dan merakit PC yang satu ini guys. Dan ini salah satu mimpi gua sih. Gua dulu tuh menghabiskan waktu gua di warnet dan bermimpi untuk punya PC gaming pribadi gitu. Dan baru sekarang bisa kecapaian gitu loh. Dan 6 bulan guys gua nabung demi beli PC ini guys. Dan asal kalian tahu ya, 6 bulan itu waktu yang sangat amat lama guys. Itu setengah tahun ya. Tiap gaji yang gue terima itu gue tabung tiap bulannya guys. Gak ada aku spend, gak ada aku jajanin uang gajian gue, kecuali ya bayar wifi ya, makan ya pasti itulah. Cuman gue nggak jarang jajan lah gitu. Jadi ya bagi kalian yang mau menggapai sesuatu, kalian tuh harus mengajarnya untuk mendapatkannya gitu. Sama seperti layangan putus, kalian kerja untuk mendapatkannya. Dan terakhir gue tuh mau berterima kasih kepada laptopku yang satu ini. Laptop ini telah menemani aku dari SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu, pas masa-masanya COVID gitu. Dan laptop ini udah melalui hal banyak guys. Pernah kena bully scam berkali-kali, kena virus trojan, kena malware, nggak tahu lagi dah kenapa lagi. Dan sudah saatnya laptop ini diistirahatkan guys. Laptop ini udah melalui hal banyak cuy. Gua paksa buat main game berat, waduh, sampai nggak tahu lah. Ini laptop nggak pernah dibersihin sama sekali guys. Ini bagian dalamnya itu nggak pernah dibersihin gitu. Padahal setiap 2 tahun sekali laptop harus dibersihin kan. Cuman ini nggak pernah gue bersihin sama sekali. aduh. Dah nggak tahu lagi guys mau ngomong apa lagi. Udah lah guys ya, aku mau main Delta Force guys. Nggak tahu lagi gue mau ngomong apa lagi dah ya.